Hubungan Fuji dengan Farel saat ini. The Lovers-nya keluar. Nah, masih ada The Lovers-nya, masih ada ketertarikan di antara mereka berdua untuk saat ini. Nah, kemudian, tapi sayangnya ada transformasi. Ada perubahan-perubahan mendadak yang terjadi di antara kedekatan mereka berdua. Nah, sangat. Ayo langsung aja kita lihat videonya. Hari ini yang ingin saya prediksi adalah tentang Fuji dengan Farel, dimana beritanya lagi rame terkait dari ucapan Pak Dewan yang mengatakan bahwa dia dengan Fuji masih dalam pertemanan, juga mengatakan bahwa Fuji ini adalah anak yang gaul. Anak yang gaul ini sebenarnya bukan anak yang negatif thinking loh dalam pemikiran saya ya teman-teman. Anak yang gaul ini adalah anak yang sangat mengikuti perkembangan zaman, mudah bergaul dengan siapa saja, dan juga anaknya riang, gembira, dan lain sebagainya. Kalau dari pemikiran saya. Nah, kalau kita melihat dari prediksi saya yang dulu-dulu, seandainya Fuji dengan Farel ini ada hubungan, nanti akan ada hadirnya pihak ketiga. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Kemudian juga ada simbol The Emperor. The Emperor ini adalah hubungan yang ada yang terlalu kaku di sini, yang harus begini, harus begini, dan itu membuat salah satu pihak menjadi kurangnya. Dalam prediksi saya yang terakhir kemarin itu, memang mereka ada ketertarikan. Juga ada kartun The Lovers, yang artinya mereka kan dulunya masih dalam tahap pertemanan, ada kemungkinan sudah ada rasa naksir atau hubungan semakin dekat dan lain sebagainya. Saya sangat gembira kalau itu ya, tapi kenapa hari ini kok beritanya seperti ini, simpang siur? Mari kita prediksi, sebenarnya ada apakah hubungan mereka untuk saat ini? Apakah masih baik-baik saja? Hanya saja netizen yang heboh sendiri seperti biasanya kan begitu. Bagaimanakah hubungan mereka berdua saat ini? Masih baik-baik saja kah? Masih ada The Lovers-nya kah yang hadir nanti di kartunya? Mari kita prediksi ya teman-teman. Hubungan Fuji dengan Farel saat ini. The Lovers-nya keluar. Nah, masih ada The Lovers-nya, masih ada ketertarikan di antara mereka berdua untuk saat ini. Nah, kemudian, tapi sayangnya ada transformasi. Ada perubahan-perubahan mendadak yang terjadi di antara kedekatan mereka berdua. Nah, sangat disayangkan. Ini yang sangat disayangkan. Ada sebuah peristiwa, kejadian mendadak yang membuat hubungan mereka berdua mungkin tidak sampai berlanjut ke hubungan asmara yang lebih serius. Ini ada The Lovers. Ada ada transformasi, ada menara putus. Awalnya sih ada The Lovers. Ada keinginan untuk menyatu karena perasaan sudah saling suka. Tapi kenapa ada menara putus ini? Nah, kita lanjut ya. Ada 5 cangkir. 5 cangkir ini adalah pemikiran-pemikiran negatif terkait dari kekurangan-kekurangannya pasangan ini. Jadi ada pikiran-pikiran yang nanti kalau saya sama ini kedepannya begini, kedepannya begitu dan lain sebagainya. Nah, ketika seseorang terlalu berpikir hal negatif, dia tidak akan bisa melihat positifnya dari pasangannya. Ini ya, ada 5 cangkir. Kalau berpikiran negatif, kemudian mencari-cari kekurangannya, selagi kekurangannya itu masih bisa ditoleransi, ya nggak apa-apa sih lanjut. Tapi kalau nggak bisa ditoleransi, ya apa boleh buat. Karena begini teman-teman, yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna.
Ada positifnya, ada negatifnya. Ketika positifnya itu lebih besar daripada negatifnya, ya nggak masalah. Tapi kalau negatifnya lebih besar, kemudian kekurangannya atau karakternya yang buruk itu tidak bisa ditoleransi, ya apa boleh buat. Nah, di sini ada pemikiran-pemikiran terkait dari kekurangannya pasangannya. Ini ya. Selanjutnya ada simbol wanita membawa tongkat. Wanita membawa tongkat ini simbol dari seseorang yang memiliki ketegasan. Orang ini mandiri karena dilambangkan seorang ratu yang memiliki status sosial yang tinggi, kemapanan, dan memiliki cara kerjanya yang sangat tegas di dalam hidupnya. Nah, ini hadir. Jadi di sini sebenarnya ada keputusan-keputusan yang diambil terkait dari kedekatan mereka berdua. The wheel, perputaran nasib, roda berputar. Inilah yang membuat ada perubahan-perubahan di dalam hubungan mereka. Jadi ada peran serta di sini ya, seorang wanita. Nah, apakah Fuji, apakah Mama Vena? Nah, kita lihat saja ke depannya. Karena di sini teman-teman, ternyata kedekatan mereka yang pada akhirnya runtang-runtung seperti di media sosial kapan hari itu, pada akhirnya ada sesuatu yang mendadak yang membuat hubungan mereka bisa berakhir. Andai kata hubungan mereka pertemanannya semakin dekat kala itu, lambat laun akan pupus. Karena apa? Ya karena ada pemikiran-pemikiran, pertimbangan-pertimbangan terkait dari kekurangannya pasangan masing-masing. Di sini saya nggak mau bilang apakah pasangannya yang dimaksud ini Farel atau Fuji. Saya nggak mau bilang seperti itu, nanti akan menimbulkan pro dan kontra. Tapi di sini saya hanya mau bilang terhadap pasangan masing-masing. Ada yang berpikiran terkait dari karakter, sifat, dan lain sebagainya. Makanya di sini ada simbol terlalu fokus mencari kelemahan, kekurangannya. Ya, ketika terlalu mengorek-ngorek kekurangannya, masa lalu dan lain sebagainya, yang ada tidak akan bisa melihat kebaikannya. Dan inilah yang membuat ada perubahan di dalam hubungan mereka. Yang tadinya ada perasaan saling ketertarikan, tiba-tiba kenapa ada perubahan yang begitu mendadak? Ternyata terkait dari kekhawatiran, pemikiran-pemikiran, kekurangannya, masa lalunya, dan lain sebagainya. Dan ini juga ada pengaruh dari seorang wanita seorang wanita yang pada akhirnya, atau pendapat dari seorang wanita yang pada akhirnya membuat adanya perubahan-perubahan di dalam kedekatan mereka. Kita cari tahu perasaannya masing-masing ya setelah ada hal-hal yang demikian ini. Bagaimanakah perasaan Fuji kepada Farel saat ini? The Empress. Fuji masih ada rasa nyaman di sini, masih ada kecocokan dengan Farel di sini. Tapi di sini juga ada simbol tongkat 3. Tongkat 3 ini bisa dilambangkan adanya sebuah kerjasama dengan pihak ketiga, atau adanya pemikiran-pemikiran lain atau pihak ketiga yang ikut mempengaruhi di dalam kedekatan ini. Di sini ada simbol 6 koin, di mana ada perasaan saling memberi perhatian. Jadi Fuji ini juga sangat memberikan perhatian kepada Farel. 2 kartu lagi ya. Nah, di sini juga ada sifat cemburu ketika Farel dekat dengan yang lainnya. Jadi dari Fujinya ini sebenarnya masih sangat menyukai Farel ya.
ada kabar-kabar baik. Nah, jadi begini teman-teman. Dari sisi Fujinya, dia masih positive thinking kepada Pharrell, masih memberikan perhatian dan lain sebagainya. Walaupun di sini juga ada simbol adanya pihak ketiga di dalam kedekatan mereka. Nah, pihak ketiga ini bisa dilambangkan adanya sebuah kerjasama, bisa juga adanya pihak ketiga beneran. Tapi kalau di sini dilihat dari saling memberikan perhatian, ada kemungkinan di sini adanya saling kerjasama. Nah, kerjasama apakah di sini? Apakah kerjasama di dunia entertain? Ataukah kerjasama mendongkrak nama partai yang menaungi mereka? Karena kita tahu ya, dari Pharrell ini di dalam naungan Partai PAN. Dan keluarga Fuji juga dalam naungan Partai PAN. Dan dalam kedekatan Fuji dengan Pharrell ini, ketua PAN-nya seringkali ikut nimbrung, memberikan komentar dan lain sebagainya. Nah, apakah ada kaitannya dengan itu? Ya bisa jadi, bisa juga ada kerjasama bisnis dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi di sini perasaan Fuji kepada Pharrell masih besar. Karena ada simbol The Empress, simbol dari sebuah kemakmuran, kecocokan yang dirasakan Fuji kepada Pharrell. Bahkan Fuji juga ada perasaan cemburu dari memperhatikan jauh-jauh apa yang dilakukan Pharrell. Ada perasaan cemburu dan nantinya juga ada kabar-kabar baik juga terkait dari keinginan Fuji ini. Jadi Fuji masih berharap kalau Pharrell bisa bersama dengan dirinya. Mari kita lihat dari sisi Pharrellnya ya. Bagaimanakah perasaan Pharrell kepada Fuji? Ada perasaan jatuh cinta juga loh teman-teman. Tapi masih di angka 2. Di angka 2 ini jatuh cinta, tapi masih dalam persahabatan. 2 cangkir ini lambang dari ketertarikan yang masih dalam tahap awal. Diselambangkan simbol 2 kan, angka 2. Jadi Pharrell dengan Fuji ini memang ada, maksudnya Pharrell ini ada ketertarikan dengan Fuji, ada perasaan jatuh cinta dengan Fuji, tapi masih dalam tahap pertemanan. Nih. Selanjutnya perasaan Pharrell pada Fuji. Ada 6 pedang. Tapi di sini ada perasaan yang lambat laun akan menjauhi Fuji. Mungkin dalam kedekatannya beberapa hari yang lalu dan lain sebagainya, lambat laun muncul perasaan-perasaan. Tapi setelah ada dilakukan pendekatan, kok rasanya kurang klik ya, kurang ada kecocokan, ada sesuatu yang jadi bahan pertimbangan. Makanya di sini ada simbol ini tadi. Fokus on the negatif. Ketika kamu fokus pada kelemahannya, kekurangannya, yang ada tidak akan bisa melihat kelebihannya. Ini ya. Jadi di sini juga ada gesekan-gesekan ternyata. Ada sesuatu yang jadi bahan pertimbangan yang pada akhirnya ada simbol naik perahu menjauh dari hubungan itu. Ada ego di sini. Ternyata juga ada gesekan-gesekan. Ya mungkin gesekan-gesekannya enggak bertengkar gimana-gimana, enggak. Cuman dari karakter kurang ada kesesuaian mungkin ya. The Magician. Nah, The Magician ini bisa diartikan adanya sesuatu yang apa ya, kayak saling menguntungkan lah kayak gitu ya. Kita kan tahu Fuji ini seorang public figure yang memiliki penggemar yang banyak. Nah, setiap seseorang yang mendekat Fuji pasti akan mendapatkan keuntungan popularitas yang luar biasa. Dan di sini ada simbol The Magician. Dan itu juga sesuatu yang jadi bahan pertimbangan Pharrell kepada Fuji kala itu. Fuji memiliki penggemar yang banyak. Fuji bisa mendongkrak
namanya di dunia politik. Dari prediksi saya yang kemarin, ketika Fuji jalan bareng dengan Farel, Farel akan diuntungkan dengan meningkatnya namanya, popularitasnya. Dan itu berlangsung ketika saat menjalin kedekatan dengan Fuji. Dan andai kata Fuji dengan Farel masih saja menjalin hubungan sampai nanti ketika akan pemilu yang 5 tahun yang akan datang, ternyata efeknya tidak begitu terasa. Jadi awal-awalnya saja Farel ini didongkrak namanya atau terdongkrak namanya oleh Fuji, tapi lambat laun tidak akan ada lambat laun pada akhirnya juga tidak sesignifikan untuk saat ini. Jadi hubungan Farel dengan Fuji seandainya nanti sampai di pemilu yang akan datang, itu tidak akan mempengaruhi elektabilitas Farel seandainya Farel mencalonkan kembali. Dan ternyata hubungannya tidak sampai jauh ke sana kalau dilihat dari prediksi sini. Ada perubahan-perubahan yang mendadak terkait dari pemikiran-pemikiran pada kekurangannya pasangan masing-masing, sehingga tidak bisa melihat kebaikannya, tidak bisa melihat kelebihannya, yang dilihat lebih dari sisi kekurangannya. Satu kali lagi perasaan Farel pada Fuji. Nah, ini ada 9 tongkat. Farel menyadari ketika dia dekat dengan Fuji, tantangannya ini luar biasa dari netizen, dari hatersnya. Kalau dari prediksi saya yang kemarin-kemarin itu, sebenarnya Fuji dengan Farel ini ada tidak terlalu banyak hambatan seandainya menjalin sebuah hubungan yang serius. Tapi di sini ternyata hadir pihak ketiga yang memberikan pengaruh yang begitu besar di dalam kedekatan mereka. Ditambah lagi ternyata tidak semulus semudah itu untuk bisa bersama Fuji. Harus bisa menaklukkan tantangan-tantangan yang ada. Nah, kalau dari prediksi saya yang dulu juga begitu, Farel akan menghadapi hujatan ketika tidak bisa memenuhi keinginan dari fansnya Fuji. Dan ini juga akan terjadi loh. Makanya Farel harus siap tameng di dalam dirinya seandainya nanti dihujat oleh penggemar Fuji. Jadi seperti itu ya teman-teman, hubungan mereka untuk saat ini memang tidak baik-baik saja. Mereka masih berteman, tapi untuk hubungan ke jenjang yang lebih serius lagi, sepertinya harus jalan di tempat. Dari perasaan Fuji kepada Farel masih ada perasaan, tapi dari Farelnya yang ada kemungkinan sedikit banyak menjauh dari Fuji, tidak seperti dulu. Walaupun di sini Farel ini sudah jatuh cinta kepada Fuji, tapi sepertinya pada akhirnya ada pemikiran-pemikiran, karena yang namanya menikah itu perlu pemikiran yang dalam ya teman-teman. Tidak serta-merta kenal sehari, 2 hari, seminggu, sebulan kemudian berani memutuskan sebuah pernikahan. Jadi untuk Farel ini orangnya sangat hati-hati memang. Dari sini kita lihat ternyata ada sesuatu pemikiran yang dirasakan oleh Farel. Mungkin dia merasa karakter dia dengan karakter Fuji kurang ada kesesuaian. Makanya di sini ada simbol di mana Farel sedikit demi sedikit ada menjauhi Fuji di sini juga karena egonya ini. Ya, karena ego juga. Dan di sini Farel juga siap untuk dihujat seandainya netizen ini merasa Farel tidak bisa memenuhi harapan dari penggemarnya Fuji. Nah, Farel siap ini dan juga harus sudah siap. Karena kita juga tahu penggemarnya Fuji ini fanatik luar biasa. Dia akan mati-matian untuk membela Fuji, apalagi kalau Fuji disakiti. Kalau di sini sebenarnya tidak ada yang disakiti. Ternyata mereka masih dalam tahap pertemanan. Walaupun sudah ada perasaan saling ketertarikan, saling cinta. Tapi ya begitu tiba-tiba ada pemikiran-pemikiran yang dalam terkait dari kemungkinan tidak adanya kesesuaian karakter mereka masing-masing. Ya. Dari Fuji ini orangnya pekerja keras,
tapi orangnya keras kepala. Kalau A ya A, B ya B, tidak bisa kayak apa ya, tidak bisa ditekuk kayak seperti itu. Sedangkan Farel ini orangnya lebih low profil, tapi dia sangat pertimbangan, perencanaannya sangat matang untuk Farel ini dan sangat hati-hati dalam melangkah. Jadi ada dua karakter yang mungkin susah untuk disatukan. Padahal dari perasaannya mereka masing-masing sudah saling cinta di sini. Seperti itu ya teman-teman. Doakan saja yang terbaik untuk mereka. Kalau berjodoh semoga dimudahkan. Oke, seperti itulah videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.